Bagaimana hasilnya? Ucap Reviner di samping, dan banyak Reviner menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, wajah Reviner itu dengan cepat menjadi memerah. Mulutnya bergumam, seluruh tubuhnya menjadi sangat bersemangat. Meskipun para Reviner ini tidak mengatakan apakah jawabannya benar atau salah, semua orang sudah tahu hasilnya. Ekspresi banyak orang menjadi gugup, dan mereka terus berusaha maju untuk melihat apakah Qin Chen telah menjawab pertanyaannya. Pada saat yang sama, lebih banyak Reviner berbondong-bondong ke beberapa area penyerahan tugas yang tersisa untuk menyerahkan tugas. Ayo cepat, tambahkan 5.000 poin kontribusi ke pertanyaan saya, ucap seorang pemurni berteriak kepada pelayan Tianzu dengan wajah memerah. Kesempatan seperti ini jarang terjadi selama ribuan tahun. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatan dan basis kultivasi, apa gunanya poin kontribusi? Meskipun poin kontribusi sangat berharga dan langka, itu masih dapat diperoleh dengan melakukan misi dan menyempurnakan senjata suci. Tetapi jika teka-teki yang telah mengganggu diri sendiri selama bertahun-tahun tidak dapat dipecahkan hari ini, kemungkinan besar mereka akan terus dibingungkan. Oleh karena itu, setelah melihat peningkatan pesat dalam jumlah area misi, agar Qin Chen menjawab pertanyaannya sendiri sesegera mungkin, banyak Reviner untuk sementara meningkatkan jumlah poin kontribusi setelah menjawab pertanyaannya. Di area solusi, Qin Chen masih sibuk hampir sepanjang hari. Sepanjang hari ini, dia berhasil menjawab hampir 100 pertanyaan. Perhatiannya sangat terkonsentrasi, menatap layar tugas dengan saksama. Buku misterius dalam pikirannya dan seni menambal langit bekerja dengan liar. Setiap pertanyaan di sini tidak sederhana, dan hampir setiap pertanyaan berada di atas tingkat sage surgawi. Alasan mengapa Qin Chen hanya memilih antara 3.000 dan 8.000 poin kontribusi sebelumnya adalah karena kesulitan dari pertanyaan-pertanyaan ini, yang pada dasarnya pada tahap puncak awal sage surgawi, dan Qin Chen dapat membanggakan dirinya karena dapat menjawab. Tetapi kemudian, ketika pemahaman Qin Chen tentang alat pemurnian menjadi lebih dalam, dan pengetahuan dalam kitab asal dan teknik menambal langit sepenuhnya terintegrasi, dan menjadi pengetahuan Qin Chen sendiri, jawaban Qin Chen menjadi semakin banyak. Bahkan beberapa pertanyaan tentang level puncak sage pertengahan surgawi dapat dijawab. Qin Chen menghela nafas panjang, dan menjawab dengan gila-gilaan siang dan malam. Bahkan dengan kekuatan jiwanya, dia tidak tahan, dan ada gelombang kelemahan di tubuhnya. Karena terus-menerus menjawab semua jenis pertanyaan pemurnian adalah pemborosan energi yang serius. Setelah Qin Chen berdiri, hal pertama yang dia lakukan adalah mengarahkan pandangannya ke token kontribusi. Pandangan ini langsung membuatnya terkejut. 2.899 poin kontribusi. Angka ini membuat pikirannya sedikit bingung, dan untuk sesaat dia hampir mengira dia salah membacanya. Dia tercengang, hanya untuk menemukan bahwa itu memang 2.899 poin kontribusi. Jawaban siang dan malam membuatnya langsung pindah dari orang miskin dengan poin kontribusi menjadi salah satu orang yang menyumbangkan poin terbanyak dalam Tiangong sepanjang sejarah. Jumlah besar ini melebihi harapannya, dan pada saat yang sama, itu membuat Qin Chen menghela nafas panjang, dan konsentrasi menjawab 1 hari dan 1 malam membuat pikirannya sedikit lelah. Berbagai pertanyaan dan pikiran berkecamuk di benaknya, sehingga membuatnya berpikir sedikit bingung untuk sementara waktu. Sekarang aku akhirnya memiliki poin kontribusi untuk membeli separuh waktu, dan aku juga bisa membeli semua harta pertahanan yang dibutuhkan Chen Sisi dan yang lainnya. Ucap Qin Chen berdiri, ini adalah pikiran pertama yang melintas di benaknya saat itu. Qin Chen ini, mengapa dia tidak menjawab pertanyaanku? Apa masalahnya? Pertanyaan saya adalah antrian ketiga berikutnya, mengapa tidak dijawab? Melihat Qin Chen meletakkan pena pesan di tangannya dan berdiri, banyak murid yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, hati mereka tenggelam. Dengan kesal, semua orang melihat bahwa Qin Chen tidak terus menjawab, tetapi berjalan keluar dari area solusi.
Mengapa begitu banyak orang? Gumam Qin Chen begitu berjalan keluar dari area solusi, dia melihat banyak pasang mata berapi-api menatap padanya, dan dia terkejut karena itu. Apa yang sedang terjadi di sini? Setelah melihat-lihat, dia akhirnya menemukan manajer Liu Yue, dan segera berkata, "Manajer Liu Yue, saya telah selesai menjawab, dan saya sedikit lelah, seharusnya tidak ada prosedur lainnya kan? Apa bisa saya pergi sekarang?" Ucap Qin Chen ke manajer Liu Yue. Manajer Liu Yue berkata, "Oh, tentu saja." Kemudian dia berkata dengan tergesa-gesa dan melirik tetua Hong Yu yang berada di sebelahnya, "Tuan Putra Suci, ini adalah Tuan Hong Yu, penatua tertinggi yang bertanggung jawab atas aula misi kami." Qin Chen berkata, "Saya telah melihat Hong Yu yang lebih tua." Ucap Qin Chen membungkuk, dan melanjutkan, "Tetua, apakah ada yang salah dengan murid ini?" Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Mungkinkah pihak lain melihat teknik penambal langitnya sendiri? Fikir Qin Chen tercengang. Setelah begitu banyak pengalaman, Qin Chen akhirnya tahu bahwa Istana Butian pernah menjadi yang terkuat di alam surgawi. Itu adalah puncak dari Tiangong, dan bahkan itu adalah tempat kelahiran pekerjaan surgawi kuno. Dengan warisan Istana Butian di tubuhnya, dia pasti akan didambakan oleh para refiner yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ketika dia menjawab pertanyaan sebelumnya, dia hanya menjawab pertanyaan di tingkat puncak sage surgawi awal hingga menengah. Itu bukan karena dia tidak bisa menjawab yang lebih tinggi, tetapi hanya untuk menyembunyikan tekniknya sendiri. Tetua Hong Yu berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya mendengar bahwa Yang Mulia menjawab banyak pertanyaan dari refiner di sini, dan saya datang ke sini dengan kagum." Jawab Penatua Hong Yu berkata dengan nada yang sangat lembut. Dan Penatua tertinggi tertawa. Qin Chen segera berkata, "Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh murid ini tidak layak disebutkan. Itu hanyalah beberapa pertanyaan di tahap awal dan tengah dari sage surgawi. Ini juga untuk mendapatkan poin kontribusi. Jika itu Anda sebagai Penatua tertinggi, Anda pasti akan dapat dengan mudah menjawabnya." Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Mata tetua Hong Yu berkedut. Jika bukan karena karakter Qin Chen, dia akan berpikir bahwa Qin Chen sedang mengejeknya. Qin Chen melanjutkan, "Karena tetua Taisang tidak memiliki keluhan, maka murid ini izin pamit mengundurkan diri terlebih dahulu." Kata Qin Chen tidak ingin ditonton oleh begitu banyak orang dan langsung pergi. Tetua Hong Yu tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang murid yang agak cuek. Refiner mana yang tidak ingin mencari muka ketika melihatnya? Qin Chen ini memang anak yang aneh. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bersiap pergi ke Tetua Agung untuk mengobrol dengan baik. Kali ini, dia benar-benar menemukan harta karun untuk pekerjaan Tian, dan dia juga perlu melapor kepada Yang Mulia Futian. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen tidak berhenti, dan tiba-tiba menghilang dari aula inti. Penatua Hong Yu juga pergi setelah Qin Chen pergi. Begitu dia pergi, seluruh aula tiba-tiba menjadi gempar. Saat ini sosok Qin Chen segera datang ke kuil harta karun lagi. Ketika pria tua yang menjaga melihat Qin Chen datang lagi, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Karena belum lama ini Qin Chen pergi dari aula harta karun. Qin Chen berkata, "Senior, murid ini akan menukar beberapa hal." Ucap Qin Chen dengan hormat berkata. Pria tua itu menjawab, "Jika Anda ingin menebus sesuatu, masuk saja. Anda harus mengeluarkan token identitas Anda dan menempelkannya di harta karun yang dituju. Jika ada poin kontribusi yang cukup di dalamnya, itu akan otomatis dihapus dan harta itu dapat diambil oleh Anda." Ucap lelaki tua itu. Murid mengerti. Kata Qin Chen mengangguk, dan sekali lagi memasuki aula suci harta karun. Selanjutnya, Qin Chen menukar Void Shield dan Feng Liu Yuyi, dan akhirnya sampai pada separuh waktu, dan menghabiskan 880.000 poin kontribusi untuk menukar separuh waktu ke tangannya. Merasakan nafas separuh waktu melonjak di benaknya, Qin Chen menyimpan separuh waktu terlebih dahulu,
dan kuil harta karun bukanlah tempat yang baik untuk menyerap separuh waktu. Qin Chen menghabiskan lebih dari 1 juta poin kontribusi untuk menebus barang-barang ini, tetapi memang demikian, karena poin kontribusi yang tersisa juga dikreditkan, dan Qin Chen masih memiliki lebih dari 2 juta dalam token identitasnya. Selanjutnya, Qin Chen menghabiskan beberapa poin kontribusi untuk membeli beberapa senjata untuk Ao Qingling dan Qin Tingting, dan kemudian pergi. Dari mana anak ini mendapat begitu banyak poin kontribusi? Bahkan separuh waktu dibeli olehnya. Kenapa dia bisa punya banyak poin? Tidak, aku harus mencari tahu. Fikir lelaki tua yang menjaga kuil harta, dan matanya tiba-tiba menjadi bulat. Kuncinya adalah separuh waktu senilai 880.000 poin telah menghilang. Ini adalah harta yang tidak bisa ditukar oleh para tetua biasa. Segera, setelah lelaki tua itu mengirim pesan, dia mengetahui sumber poin kontribusi Qin Chen, dan sekali lagi terlihat bingung. Dia segera mengambil slip giok transmisi, memasukkan gerakan yang rumit, dan mulai mengirimkan pesan. Harta karun seperti separuh waktu telah dipertukarkan. Sebagai penjaga kuil harta karun, dia secara alami perlu melapor kepada menteri.